Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farizul Amam dengan NIM 251011385 dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika dan subjek hukum internasional. Jadi pada kesempatan hari ini ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu hukum internasional, karena emang kita perlu mengetahui apa itu hukum internasional sebelum untuk ke pembahasan lainnya. Selanjutnya penjelasan terkait dinamika hukum internasional. Ketiga, contoh kasus dalam hukum internasional. Keempat, subjek hukum internasional. Jadi mari kita langsung mulai pembahasannya. Oke, pertama, apa itu hukum internasional? Menurut Mokhtar Kusumaatmadja, ia mengatakan hukum internasional adalah keseluruhan dan asas hukum yang mengatur hubungan dan persoalan yang melintasi batas negara yang bukan bersifat perdata. Sedangkan, menurut Hugo de Groot, hukum internasional didasarkan pada kemauan bebas dan persetujuan dari seluruh negara untuk tercapainya kepentingan bersama. Berarti dapat disimpulkan bahwa menurut Mokhtar Kusumaatmadja dan Hugo de Groot, hukum internasional adalah aturan yang mengatur hubungan antar negara melintasi batas wilayah yang landasannya bukan sekedar hukum tertulis, melainkan kesepakatan sukarela dan kehendak bebas negara-negara untuk mencapai ketertiban serta kepentingan bersama di ranah publik. Lanjut, kita akan masuk kepada sumber hukum internasional. Yang pertama, di sini ada 5 sumber hukum internasional. Yang pertama ada perjanjian internasional, yaitu perjanjian tertulis antar negara mau bilateral maupun multilateral. Selanjutnya ada kebiasaan internasional, yaitu praktik umum negara yang dilakukan dan diterima oleh hukum. Ketiga, ada prinsip hukum umum, yaitu asas hukum fundamental yang diakui oleh negara-negara beradab. Keempat, keputusan pengadilan, yang berarti keputusan pengadilan internasional yang menjadi sumber hukum tambahan. Kelima, ataupun yang terakhir, itu ada doktrin hukum, yaitu pendapat daripada para ahli hukum terkemuka yang menjadi referensi dan mempengaruhi hukum internasional. Oke, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan daripada dinamika hukum internasional. Hukum internasional merupakan sistem hukum yang tidak bersifat statis, melainkan terus berkembang dengan perubahan zaman dan dinamika hubungan antar negara. Perkembangan ini dipengaruhi oleh semakin kompleksnya interaksi global seperti globalisasi, kemajuan teknologi, digital, dan perubahan iklim turut mendorong penyesuaian dalam hukum internasional. Dalam praktiknya, mekanisme penyelesaian sengketa internasional juga mengalami perkembangan yang kini lebih mengedepankan jalur diplomasi serta peran lembaga atau organisasi internasional dalam menjaga ketertiban dan keadilan tingkat global. Selanjutnya, ada faktor perubahan dalam hukum internasional. Di sini saya memasukkan 2 faktor perubahan. Yang pertama ada kemajuan teknologi dan ekonomi. Kemajuan teknologi dan ekonomi menjadi salah satu faktor utama perubahan hukum internasional. Perkembangan ini menciptakan bentuk interaksi baru antar negara seperti dalam hal perdagangan dan komunikasi global, sehingga diperlukan aturan hukum yang mampu menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Yang kedua adalah konflik internasional. Konflik internasional sendiri mendorong perubahan hukum internasional. Adanya sengketa ataupun perang antar negara membuat atau mengakibatkan diperlukan pembaharuan aturan hukum guna menjaga perdamaian, keamanan, serta menciptakan stabilitas dalam hubungan internasional. Selanjutnya, karena kita sudah mempelajari terkait penjelasan daripada dinamika hukum internasional dan juga faktor perubahan daripada
hukum internasional itu sendiri, kita akan masuk pada contoh kasus dinamika hukum internasional. Salah satu contoh kasusnya dalam hukum internasional sendiri adalah sengketa wilayah antar negara. Seperti yang terjadi pada konflik Laut Cina Selatan, sengketa ini melibatkan beberapa negara yang saling mengklaim wilayah yang sama karena adanya kepentingan strategis dan sumber daya alam. Kasus ini menunjukkan bagaimana hukum internasional digunakan untuk mengukur ataupun mengatur dan menyelesaikan konflik melalui jalur diplomasi maupun lembaga internasional. Karena sudah mengetahui salah satu contoh kasus tersebut, mari kita sedikit analisis daripada kasus tersebut. Oke, analisis kasus daripada konflik Laut Cina Selatan. Dalam konflik Laut Cina Selatan, sengketa ini melibatkan beberapa negara yang saling mengklaim wilayah yang sama karena adanya kepentingan strategis dan sumber daya alam. Kasus ini menunjukkan bahwasanya hukum internasional itu digunakan untuk mengatur dan meyakinkan menyelesaikan konflik melalui jalur diplomasi maupun lembaga internasional. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan terakhir, yaitu pembahasan keempat terkait subjek hukum internasional. Subjek sendiri itu bisa kita artikan adalah suatu entitas yang memiliki kapasitas hukum untuk didukung hak dan kewajibannya serta mampu mengadakan hubungan hukum internasional. Subjek hukum internasional antara lain adalah yang pertama, negara ataupun state. Negara adalah subjek hukum internasional subjek hukum yang paling berdaulat penuh. Selanjutnya ada organisasi internasional. Itu adalah sebuah entitas yang dibentuk oleh beberapa negara ataupun negara-negara melalui perjanjian internasional. Contohnya adalah PBB, UNICEF, dan lain-lain. Terakhir ada individu. Individu sendiri adalah subjek hukum modern yang memiliki hak atas perlindungan hak asasi manusia dan tanggung jawab atas kejahatan internasional. Karena kita sudah mengetahui siapa saja yang termasuk pada dalam subjek hukum internasional, mari kita bahas peran para subjek tersebut dalam hukum internasional. Yang pertama adalah negara. Negara adalah suatu subjek utama dan satu yang paling penting, negara memiliki kedaulatan untuk membuat perjanjian, mengajukan tuntutan di pengadilan internasional, dan menjalin hubungan bilateral dan multilateral. Selanjutnya, organisasi internasional. Organisasi internasional berperan sebagai wadah kerjasama antar negara untuk menetapkan norma internasional serta mengelola bantuan kemanusiaan dan perdamaian seperti apa yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun juga World Trade WTO ataupun WHO. Terakhir yaitu peran daripada individu. Individu memiliki peran sebagai pemegang hak asasi manusia ataupun HAM dan subjek pertanggungjawaban dalam hukum pidana internasional ataupun kejahatan yang di dalamnya termasuk kejahatan perang ataupun kejahatan terhadap kemanusiaan. Oke, karena kita sudah membahas keempat bahasan tersebut, mari kita sedikit simpulkan keempat pembahasan tersebut. Jadi, hukum internasional memiliki peran penting dalam mengatur hubungan antar negara agar tetap tertib dan damai seiring perkembangan zaman. Hukum internasional terus mengalami perubahan dan dipengaruhi oleh berbagai faktor global. Selain itu, keberadaan berbagai subjek hukum internasional yang sudah kita sebutkan tadi, ada negara, organisasi internasional, dan juga individu, itu menunjukkan bahwa tidak hanya negara, tetapi ada aktor lain yang turut berperan dalam menjalankan dan menegakkan hukum internasional. Mungkin
cukup itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.